Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mulai lagi sekarang bersama Bang Hendrajit. Pasti selalu ada berita politik, analisa berita politik yang seru-seru yang akan kita dapatkan dari Bang Hendrajit. Bang Hendrajit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sama Kak Yosi, lupa, maaf Kak Yosi ya. Kak Yosi juga nanti akan nanya-nanya ke Bang Hendrajit bersama saya. Jadi Siapa saya itu? saya Aji, nggak usah disebut. Jadi teman-teman, kemarin itu di HUT PDI, PDI apa PDP? HUT PDI. HUT PDI ya. Yang ke-50. HUT PDI yang 50 ini menarik, nanti dikaji. Kita berpikir itu HUT PDIP, tapi ternyata bukan, ternyata HUT PDI. Nah, ada satu kali dari banyak kalimat yang menarik pembicaraan di warganet yang dipidato oleh Bu Mega ya, maksudnya. Ada satu yang paling menarik, yaitu misalnya ini, sebut Jokowi kasihan kalau tak ada PDIP. Ungkapan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato sambutan sebagaimana dikutip dari kompas.com. Pak Jokowi itu kayak gitu loh, mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah, kata Megawati. Ia mengingatkan bahwa secara ketentuan dukungan PDIP adalah syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden. Loh, legal formal loh, beliau jadi presiden itu nggak ada kan, ini legal formal diikuti terus sama saya, kata Megawati. Nah, itu cuma satu aja, tapi ini kita bicara komunikasi politik yang sebenarnya pasti ada sesuatu ya, ada udang di balik bakwan. Bukan di balik batu. Langsung aja. Kayak sih mau nambahin juga atau gimana? Atau nanti aja? Nanti aja, Ah. karena mau nanya soal perkembangan pertemuan Oh, itu juga menarik teman-teman. Luhut Binsar dengan Surya Paloh di Eropa itu. Bulan Desember. Pada bulan Desember kok nggak populer ya. Ah, Nah, tapi keluarnya keluarnya sekarang. iya. Langsung populer. Nah, Nyetrum ya. Bertanya-tanya nih mau ngapain, mau ada apa, mau ngelanjutin Anies atau apa gitu. apalagi ada pernyataan, ada desas-desus bahwa Nasdem akan mencabut dukungan kepada Pak Anies. Nah, ini pasti seru nih. Pasti ada sesuatu deh teman-teman yang teman-teman kayaknya bisa menerka-nerka dari analisa atau penerawangan Bang Hendrajit, pakar geopolitik kita. Silakan Bang. Ya, kalau kita mulai dari yang tadi dikutip ya, soal Bentar. Nah, kebalik. Terus aja Bang, nggak apa-apa terus. Nah, kalau tadi mulai dari yang dikutipan tadi soal pidato terkait Jokowi ini kalau enggak melalui PDIP, ya, tapi itu kan bahasa dramatik aja, kasihan deh gitu-gitu. Artinya kita harus ngelihat apa tuh namanya, itu setara sebetulnya. Jadi dari awal, jadi selama ini kan selalu dianggap petugas partai itu dia di bawah ini kadernya, terus diusung jadi presiden gitu kan. Tapi di dalam prakteknya kan dengan ngomong begitu, ya ini dulu sebagai kesepakatan politik ya. Jadi Jokowi beda dengan misalnya seperti Hasto, Ganjar atau Effendi Simbolon yang memang kader tulen ya dari, tapi ini kan sebenarnya luar tapi ditarik masuk ya. Jadi dan itu ada perhitungan politik yang sebetulnya tersirat. Jokowi ini juga bukan kader ideologis, tapi oleh satu diambil gitu ya. Diambil, tapi karena ada pertimbangan taktis apa yang sama-sama untung, PDI bisa dulang suara terkait untuk legislatif, sekaligus mengusung capres Jokowi. Nah, sementara Jokowi kan popularitasnya waktu itu nggak terbendung kan di antara 2014. Ya, secara logika politik muncul. Tapi memang dengan pidato itu mau menggambarkan sebetulnya tersirat ada satu, karena berapa kali nyebut waktu kaitan BPIP itu. Oh, di pidato Bu Mega itu ya? Ya kan ada omongan, iya saya ini diminta jadi ketua dan penasehat, akhirnya mau ini kan dari tawar-menawar. Jadi artinya dalam hal itu sebetulnya kalau kita jeli, nggak selalu juga dia petugas. Artinya ada satu yang akhirnya Mega, oke, pasti kan ada konsesi. Mega mau begitu, sementara Jokowi pasti ada keinginan dengan didudukkan di BP, bahkan akhirnya di BRIN juga sebagai penasehat juga toh. Artinya ada satu yang memang di luar soal saling menguntungkan dalam mendukung suara
untuk besarin PDIP maupun untuk Jokowinya sendiri. Tapi dalam perkembangannya mereka itu kan akhirnya setara, dan kelihatannya ini arah dari pidato ini mau menggambarkan bahwa ada proses yang membuat Jokowi ini ingin jadi kingmaker. Wah, ini kata Tidak. kunci ini. Karena kan udah 2 kingmaker nih. kali dengan Iya. asumsi sudah 2 periode, jadi harus Naik kelas lah. naik kelas jadi kingmaker. Nah, persoalannya cara-cara untuk menjadi kingmaker ini yang kelihatannya membuat korslet sama Mega dan PDIP-nya. Misalnya saja begini, kalau diasumsikan PDIP mau mengunculkan Ganjar misalnya gitu kan, dalam prakteknya kan kalau kita lihat proses ketika Ganjar seakan-akan mau dicalonkan PDIP, Nasdem membuat provokasi dengan memunculkan Anies. Tapi di dalam perkembangannya kalau memang logika dia sebagai kingmaker, sebetulnya Jokowi pun sebenarnya diam-diam juga mendukung Anies melalui Paloh untuk muncul. Nah, disitulah jadi menarik omongan Surya Paloh. Surya Paloh. Ketika mengatakan, loh saya siap untuk mencabut kalau itu perintah Pak Dari Pak Jokowi. Jokowi. Artinya kan ada kepentingan juga dia itu di situ. Nah, apa kemudian ya kingmaker. Jadi sebenarnya berkepentingan mendorong Anies untuk terjadi tesis antitesis antara Ganjar dengan Anies. Tapi dalam praktek kan Mega kan dari awal Paloh memunculkan Anies sampai pidato kemarin itu nggak ada. Mega tidak menyebut Ganjar. Nggak menyebut Ganjar, nggak menyebut soal siapa capresnya nanti. Paling dia indikasikan kan nanti tunggu Juni ya, gitu kan masih lama itu. Ya, gitu kira-kira. Iya. Ya jadi kalau dari perkataan Pak Surya Paloh itu malah menunjukkan ya ada otoritas Jokowi di sana. Ya kenapa harus nyebut misalnya Kalau embel-embel kalau Pak Jokowi ini, nah itu kan bersayap itu. Jadi satu sisi ini bukan aku aja loh yang mau Pak Jokowi ini. Jangan-jangan sebenarnya Pak Jokowi ya. Iya, diam-diam juga ini, tapi bukan dalam pengertian mendukung Anies, tapi mendorong, memberi angin Anies muncul dengan asumsi Bu Mega itu terpancing juga memunculkan misalnya Ganjar dengan asumsi Nasdem bahwa jago sesungguhnya dari siapa PDIP kan Ganjar. Tapi kan kemarin selain tidak ada nyebut capres, tidak nyebut Ganjar, dan namanya pun tidak disebut-sebut, duduknya juga di belakang. Nah, ini yang membuat spekulasi apa dia sudah habis. Tapi Ganjar ini. Tapi belum tentu juga. Tapi ya? kalau saya sih melihat belum, karena yang di keberatan Mega ini kan ada skenario kingmaker yang mau menghadapkan Anies dengan Ganjar. Yang sebetulnya itu bukan skenario PDIP. Nah, itu yang dia terganggu. Nah, makanya tidak mau terpancing itu. Nah, tapi apakah terus berarti tamat Ganjar? Kalau saya lihat kembali ke obrolan kita yang dulu, saya kan juga memproyeksikan tetap sebuah kemungkinan toh duet Ganjar-Anies, tapi bukan skenario luar gitu, tapi skenario yang memang PDIP. Mega nyaman gitu kan, itu yang saya lihat begitu. Nah, negosiasi lagi berarti untuk ke arah sana kan? Ya, kalau itu yang dilakukan berarti Jokowi pun sebenarnya sudah non faktor untuk memaksakan manuver yang membuat dirinya menjadi kingmaker, kondusif jadi kingmaker. Nah, tapi dengan tidak direspon. Tapi kita belum tahu karena Ganjar. Nah, problemnya kan kita harus lihat Jokowi juga bukan orang yang bodoh dalam hal ini kalau untuk mainan gini. Kalau ada kesan Nasdem atau Surya Paloh akan mencabut, terkesan ya. Dukungan itu sebenarnya gimana itu? Mainan menunjukkan apa? Ya, kalau kita lihat kan terlepas dia kekeh nanti tetap dukung Anies atau mencabut, sementara ini kan celah untuk memungkinkan Anies punya kartu yang tetap hidup kalau ada penambahan dukungan koalisi selain yang Nasdem sendirian kan sejauh ini. Nah, kalau PDIP kan terlepas mau Ganjar atau yang lain, dia kan bisa maju sendiri dengan konstelasi suara yang dengan syarat yang sekarang. Jadi bisa sendirian lah. Sementara kalau Nasdem itu harus dalam quorum yang di ketentuan itu yang di undang-undang pemilu. Nah, itu yang masih tanda tanya, misalnya Demokrat, PKS, atau koalisi tiga itu kan, PAN, KIB yang PAN, P3, Golkar. Itu kan belum jelas juga
haluan politiknya ke mana? Apakah ke Anies, ke Ganjar, atau ke kocokan baru misalnya gitu kan? Belum masih dinamis perkembangan gitu. Jadi sebetulnya tapi konteks dalam Kartimeko Paloh menyebut itu yang lebih menarik. Seakan-akan gitu. Yang seakan-akan berarti nggak hanya Nasdem yang berkepentingan kemarin, tapi juga Jokowi. Padahal image-nya kan Jokowi itu Ganjar, gitu. Ganjar. Termasuk yang kemarin GBK kan, terlepas itu bilang rambut putih yang terbangun persepsi bahwa dia mendukung Ganjar. Tapi dengan Paloh begitu berarti kan ada komplikasi itu, makanya keluar istilah itu. Jangan-jangan sebenarnya Pak Jokowi juga mendukung Anies untuk naik lewat Nasdem. Iya, Tapi dalam rangka sekedar untuk walaupun nanti bisa aja tetap ke Ganjar dengan dasar Mega ini, tapi ada bargain tertentu. Ya Anies cuma dibutuhkan ya. Nah, persoalannya ketika di pidato kemarin tidak ada disebut Ganjar sebagai sebuah faktor. Berarti kan Anies kalau ada lawan, ya Anies jadi nggak penting di situ tidak menjadi satu yang diperlukan. Jadi buat skenario kingmaker-nya. Iya, buat antitesis antara Ganjar Anies yang kemudian Jokowi masuk ke celah sebagai tengah-tengah. Tapi karena nggak ada respon gayung bersambut, jadi nggak ini dong. Kalau yang satu nggak, karena kalau mau dibikin sebagai di mana dia sebagai kekuatan ketiga, mungkin kan harus ada antagonis dulu. Nah itu nggak muncul karena nggak dimunculin ini Ganjar. Ganjarnya nggak naik. Nah makanya jadi menarik ketika Paloh melontarkan isyarat bersedia mencabut, tapi kenapa harus bawa-bawa Jokowi? Nah ini menarik. Ya ini analisa ya teman-teman, bisa salah ya pasti Bang ya. Tentu saja. Teman-teman juga bisa komentar dan bisa membuat podcast yang seperti ini untuk mengomentari analisa kita ini saat ini. Ini Global Future Institute ya Bang Hitaji adalah Direktur Eksekutif di Global Future Institute. Gimana Kak Yosi? Itu yang menarik lagi, kalau dari mulai soal pencapresan, mau itu Ganjar ya atau Anies dan sebagainya, berarti kan tidak ada dong yang namanya 3 periode. Lalu kemudian pidato Ibu Megawati itu cukup 2 periode lah, itu kan udah disepakati bersama gitu kan. Dan artinya lebih konstitusional kalau itu 2 periode itu maksudnya itu apa? Ya. Ibu Mega. Iya. Pertama kalau dari pidato itu sendiri, dari konstruksi cerita Mega selama 2 jam itu memang sudah tergambar. Nggak ada cerita itu 3 periode, ya tetap diasumsikan akan sesuai timetable lah. Jadi 2024 Pilpres serentak dengan itu Pileg ya kan, jalan terus. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau kita lihat dalam pidato itu ada beberapa poin disinggung, misalnya kasarannya gini deh, Bapak saya Soekarno saja yang mau di-set begitu pas Presiden subur itu rontok juga, apalagi yang lain-lain ya gitu kan. Jadi artinya dia hanya mau mendramatisir. Kalau konteks Soekarno bagaimanapun itu kayak dijebloskan kan Bung Karno itu. Jadi artinya apakah skenario ini juga sebetulnya skenario untuk pembusukan yang dan itu buat ya saya nggak tahu sampai seberapa jauh Mega misalnya menghayati konstelasi 65 di luar bahwa itu ada korban segala itu. Tapi dalam konteks bapaknya kan ternyata orang-orang yang mengeluh-elukan seumur hidup yang akhirnya merontokkan di MPRS kan orang-orang itu juga. Itu jadi dia mau mengingatkan itu juga walaupun konteksnya ke Pak Jokowi, tapi artinya itu bukan sesuatu yang tepat lah wacana itu ya soal 3 periode. Ya artinya 3 periode kemungkinan besar gagal ya. Iya sudah ini. Nah masalahnya kan ada banyak segi isu itu tetap dikembangkan, itu yang jadi menarik. Kenapa masih aja ada itu? Ya kayak hari ini misalnya di acara peringatan 23 tahun Indemo dan malari berarti udah 40 tahun ya? Ya sejak 74 itu kan. Malari itu. Nah itu juga para aktivis yang ada di sana suaranya kebanyakan adalah soal 3 periode, penolakan terhadap 3 periode. Karena itu melawan demokrasi. Demokrasi adalah syaratnya dibatasi
kekuasaan itu harus dibatasi, dan 3 periode itu berarti dia tidak sejalan dengan demokrasi Iya. karena seperti tidak dibatasi. Nah tapi kan sebenarnya kemarin udah dinyatakan oleh Bu Mega, Iya. makanya sekarang kenapa kok suara-suara 3 periode ini masih kenceng gitu? Ya, karena kalau lihat konstelasi politik yang objektif, kondisi objektif, memang tidak ada celah sudah Tidak celah. untuk mengarah ke soal itu ya. Jadi ada pertanyaan aja kenapa soal itu masih rame gitu. Iya, ini bisa karena tidak update situasi atau bagaimana kata Atau Atau ada memang- yang punya kekhawatiran kalau 3 periode sebenarnya siapa sih yang mau memperpanjang terah? Hmm. Pihak mana ini yang akan memperpanjang terah? Kalau saya sih melihat gini ya, kalau ini katakanlah skenario ini jalan 3 periode, itu yang terjadi kan anarki hukum. Anarki hukum. Dan sebenarnya kayak Yusril Ikhsa maupun pakar lain yang secara akademik objektif lah dalam tingkat tertentu ya, kan itu melihat banyak anarki justru di elit itu nanti kalau terjadi. Sementara kalau itu ada situasi kemudian UUD 45 itu ada wacana dikembalikan ke UUD 45, tapi menjadi blunder atau fatal ketika itu justru diintegrasikan ke dalam wacana 3 periode atau tunda pemilu gitu kan. Nah ini karena terkait dengan alasan karena nggak ada legalitas ini, jadi mau nggak mau harus kembali dulu ke Udah 45. UUD 45 asli. Tapi ini kan problem bagi kalangan yang pada dasarnya juga komit dengan UUD 45 asli. Melihat cara ini juga blunder karena UUD 45 apapun kan strategis, itu kan visi misi bangsa yang terjabar di pembukaan Undang-Undang 45. Sementara ini jadi turun derajat, jadi instrumen politik. Nah, jadi ini yang kemudian terjadi, apa yang dituju yang jangan-jangan bukan karena mau mendukung Jokowi, tapi mendukung terciptanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, dan itu biasanya terjadi zona konflik, zona perang, zona ini benturan yang kemudian itu segala kemungkinan bisa terjadi karena hukum nggak kosong. Nah itu Termasuk yang 3 periode atau penundaan. termasuk kan arah, apalagi kalau dikaitkan ke penundaan atau apa namanya periode 3 periode kan. Nah itu yang kalau segala sesuatu terjadi itu menurut saya bukan revolusi juga yang terjadi, tapi kudeta merangkak gitu. Jadi ya, sekarang kita soal ke foto ya, kayak si foto kemarin yang sebenarnya foto Pak Surya Paloh di Eropa. Iya. Beliau katanya baru berobat dan itu dikunjungi oleh Pak Luhut. Dia dalam narasinya katanya teman lama dan sebagainya. Iya. Sebenarnya itu kejadian tanggal 22 Desember 2022, tapi baru diupload di Instagramnya Peter F. Gonta, yang orang Nasdem. Januari ini, baru-baru ini, dan jadi viral karena wah langsung orang berspekulasi macam-macam gitu. Nah ini sebenarnya ada kaitannya kan kalau kita bisa membacanya dengan yang tadi pidato Megawati itu ya, dan ada kecenderungan ada seseorang ini yang ingin jadi kingmaker gitu. Iya kan? Ya kalau kita lihat di dalam kalau ini nggak ada kaitan pidato kemarin, ini sebagai event, ini kan besuk lah istilahnya ya. Besuk ya, bisa teman lama atau apa. Mungkin nggak terlalu ini, tapi begitu momen ini politik kan persepsi. Jadi nah itu yang terjadi begitu berkembang itu orang mikir gaya timur, orang timur. Jadi biasanya kalau kedekatan seseorang, entah itu politik atau apalagi yang lebih psikologis, emosional dekat, itu biasanya kalau salah satu ngawinin anak datang, kalau salah satu meninggal pasti itu, apalagi kalau meninggal atau misalnya saja anak sunatan atau sakit gitu, atau kawinan. Nah, itu entah dianya yang kawin atau mungkin anaknya mantu gitu, biasanya itu. Nah itu biasanya gambaran kedekatan. Kalau mau menganalisis kedekatan, jejaring yang tersamar apa itu bisa dari situ. Walaupun kesannya wah ini kan karena teman, karena sesama kolega menteri, tapi itu bisa kelihatan kalau hal-hal yang karena itu private. Dan apalagi kalau meninggal itu kan sesuatu yang impulsif kan, itu kelihatan. Nah ini di luar soal kalau tidak ada pidato event Mega,
walaupun ini nggak terlalu nyetrum itu, Nah, tapi karena kalau ada ini Bu Mega jadinya jadi katalisator, jadi satu yang memperjelas yang sebetulnya tersamar gitu. ya abang bilang itu ada kaukus politik Nah. sebenarnya di Facebook itu ya. Iya, kaukus politik. Karena kalau kita lihat kaukus politik itu kan temen yang dalam satu barisan, cuman oleh satu perhitungan politik dalam dinamika, bila mana perlu komponen barisan itu bisa menyebar atau bisa malah karena berseberangan, tapi tujuannya sama gitu. Nah, Kalau Tan Malaka bilang berpisah dalam menyusun, bersatu dalam memukul. Nah itu Musuh bersama. kalau saya lihat gininya masuk akal karena misalnya terkait Jokowi, Nasdem, jadi intinya bahwa yang pro Jokowi tidak mesti di barisan Mega, sebaliknya juga seperti itu, apa namanya? Jadi yang di barisan Jokowi itu kan ada yang memang haluannya itu, ada juga yang misalnya cenderung liberal betul apa ya, atau yang kayaknya seakan-akan sosialis tapi liberal gitu. Itu biasanya memang ada di jalur Jokowi, entah dari jalur gerbong relawan atau partai atau apa. Nah, sementara yang dari Mega kan yang biasanya dari barisan nasionalis tradisional ya, PDI. Nah, ini yang kayak sekarang ini malah jadi terlihat, terlepas ini gara-gara soal Kingmaker tadi ya. Jadi apa namanya? Kelihatan apa? Yang tadinya rajutannya itu halus, sekarang jahitannya mulai kelihatan. Itu yang seperti apa namanya gambaran gitu. Nah, Luhut dengan apa Pak Surya Paloh itu memperlihatkan sesuatu yang tadinya masih duga-duga atau tersamar bahwa ada kaukus yang tidak yang terlalu naif kalau dilihat semata-mata pro Jokowi itu satu yang seragam ya, ternyata banyak ragamnya. Nasdem juga ya. Nasdem kan udah jelas emang mendukung Jokowi kan. Mendukung Jokowi termasuk yang awal-awal tuh. Awal-awal. Ya. Nah, jadi dari situ kan kelihatan baru PDI belakangan gitu kan. Nah, itu yang mengapa konteks Mega bercerita tentang saya ini tawar-menawar loh sama Pak Jokowi waktu akhirnya sedia jadi ketua penasehat BPIP ya. Artinya kan dia menggambarkan walaupun dia pernah nyebut sendiri petugas partai, itu konteksnya adalah kalau dalam konteks ini karena saya ikut dukung, ya harus dengar saya juga kan gitu. Jadi jangan terus lupa ini kan ya. Nah, itu yang dia istilahkan terus kayaknya kok lupa kita gitu kan. Bahkan dulu sempat waktu 2009 ada Prabowo segala yang akhirnya ini kan yang setelah ketemu tuh saya dulu cuma dapat 4 menteri, yang 2014 cuma 4 kabinet. Sekarang yang lebih gitu kan, artinya itu sekedar isyarat bahwa sebetulnya Jokowi dengan Mega ini juga tidak sesolid yang ini, tapi ada satu perhitungan taktis sehingga mereka bisa bernegosiasi. Sehingga harus akhirnya persepakatan batu tulis Mega Prabowo yang dulu Mega Pro itu juga harus ini karena demi misalnya perhitungan taktis tadi itu akhirnya kan itu jadi kelihatan semuanya bahwa Iya. Jadi nggak sepolos itu ya. Jadi soal Anies ini ya. Jadi teman-teman yang relawan Anies, saya tahu banyak teman-teman yang nonton di channel ini banyak yang pro Anies, relawan Anies ya, mengagumi Pak Anies ya. Perlu layaknya untuk melihat nonton-nonton seperti ini supaya supaya kita lebih tahu lah, lebih cerdas lah. Punya banyak referensi. Punya banyak referensi terutama. Jadi ya kita belum tahu apakah Nasdem akan menghentikan mencabut dukungan, tunggu reshuffle dulu, mencabut dukungannya kepada Pak Anies atau enggak, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas kalau dari analisa Bang Hendrajit tadi ada soal ada skenario-skenario yang nggak jalan dengan tidak dicalonkannya sampai saat ini. Belum dicalonkannya Ganjar sebagai capres dari PDIP. Iya, itu yang memang seperti itu ya. Jadi dan nyatanya memang belum ada secara eksplisit ya, belum pernah ada. Belum pernah. Tafsir aja. Makanya saya menutup dengan satu pertanyaan waktu itu kan, apa berarti dua-duanya ini sudah tamat gitu. Saya bilang gini, ini justru pelajaran bagi Anies maupun Ganjar. Betapa rawannya kalau kita masuk ke dalam orbit permainan oligarki. Jadi
kalau memang muncul, ya muncullah dengan skenario sendiri, dengan skema sendiri, dengan barisan yang disusun sendiri, terlepas nanti harus koalisi dengan partai besar apa, it's okay. Tapi ini kalau saya lihat dari naga-naganya dari proses awal, baik Anies maupun Ganjar ini kan sangat tergantung kepada Partai. dinamik atau struggle of power di oligarki. Ya, ini kan jadi korban. Dua ini kan sama-sama jadi apes ini. Sekarang bersatu sebagai senasib sepenanggungan, tapi oleh satu faktor yang dia di luar kendali. Nah, tapi ini pelajaran buat Anies maupun Ganjar dalam beberapa bulan ke depan itu ya harus ini sendirilah. Menjadikan dirinya jadi kartu yang dihitung oleh kekuatan-kekuatan ini, walaupun oligarki realitas politik. Tapi kan oligarki juga kalau dihadapkan pada kekuatan yang membuat mereka harus berhitung, karena oligarki ini apapun oportunis kan wataknya. Jadi kalau dia lihat ada satu kekuatan yang dia harus berhitung, dia akan lain, menyesuaikan diri. Tapi kalau di dirinya sendiri, entah Anies atau Ganjar sendiri sudah mendowngrade dirinya sebagai kekuatan yang tidak yang lemah dalam bargaining, dalam ini apalagi jadi objek justru struggle of power antar gajah-gajah besar gitu, ya dia nggak akan bisa ini Iya, dipahami. Justru sekarang ya mungkin waktunya ketika beneran kejadian ternyata mohon maaf ya, dua-duanya ini cuma jadi itu tadi ya objek dari para gajah yang bertarung. Iya. Ya mungkin udah saatnya dua-duanya keluar sendiri dan Tes itu ya. solo karir. Iya. Istilahnya kalau di band tuh solo karir Iya. atau bikin band sendiri itu Pak Anies sama Pak Ganjar. Iya, karena bikin band politik sendiri. seperti yang saya bilang ke depan ini mindsetnya harus bukan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada, yaitu kan oportunis atau pragmatis, tapi memaksakan satu kenyataan baru kepada kawan ataupun rivalnya gitu. Nah ini yang harus disadari untuk membangun satu kenyataan baru yang dipaksakan, sehingga yang terjadi kalaupun oligarki mau tetap bermain di dalam Dia harus negosiasi. negosiasi ke arah kolaborasi. Nah kalau kolaborasi titik tekannya bukan kesamaan kepentingan jangka pendek, tapi saling membutuhkan gitu. Nah, Apalagi kalau mempertaruhkan visi misi bangsa ya. Nah ini harusnya seperti itu. jadi sebenarnya ada peluang ya untuk Pak Anies dan Pak Ganjar untuk solo karir. Masih membuat jam session. Jadi gitu teman-teman, ini semua analisa. Kayak sih ada lagi. Udah cukup kan tadi udah. Udah penutupnya justru itu Mau bagus itu. ditutup. Oligarki kan. Jangan mau jadi boneka oligarki. Oligarki, Itu intinya betul, Bang ya. intinya, Nah, ya. jadi Pak Anies dan Pak Ganjar jangan mau jadi boneka oligarki. Seperti Jangan. itu sebenarnya ya. Iya. Kesimpulannya jadi Betul. gitu. Biar nggak jadi korban. Jadi biar nggak jadi korban karena Iya. dua-duanya kami yakin adalah putra-putra bangsa Putra terbaik, terbaik. iya. Gitu. Oke teman-teman, Bang Hendraji terima kasih banyak ya, semoga Sama-sama, iya. bermanfaat. Silakan komentar, kalau nggak setuju mau ngebully juga silakan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.